Bab 1111. Kamu bisa mencobanya. Lowenkin mengalihkan pandangannya dengan dingin sambil berkata, ingat, jika dia bangun, harus segera memanggilku. Aku harus menanyakan baik-baik apa maksud kata-katanya. Baik, Kak Lowenkin, tenang saja. Bocah laki-laki itu segera mengangguk. Lowenkin kembali melirik Erikin, lalu dia mendengus dan pergi. Ada apa? Erikin membuka matanya lalu bertanya, selain itu apa kamu maksud dengan Wanda? Aku tidak mengenalnya, kenapa dia sangat memusuhiku? Kakak, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Kata Grady Ye dengan tak berdaya. Ingat apa? Erikin benar-benar bingung. Dia hanya ingat dirinya muncul di udara, lalu jatuh dan terbentur sesuatu kemudian pingsan. Saat kamu dibawa turun gunung, kamu terus menyebut nama Wanda. Kakakku bernama Wanda Ye, jadi Kak Lowenkin mengira kamu memiliki hubungan dengan kakakku. Kata Grady Ye sambil tersenyum masam. Kakak, kamu tidak benar-benar memiliki hubungan dengan kakakku, kan? Masalah ini telah menyebar ke seluruh desa. Kak Lowenkin juga sangat marah dan kehilangan muka karena rumor itu. Kata Grady Ye dengan penasaran. Ekspresi wajah Erikin langsung berubah, ini sangat kebetulan. Saat pingsan, dirinya mungkin sangat merindukan Vinola Su jadi terus memanggil namanya. Tapi panggilan Wanda ini, bukan seluruh wanita di dunia ini, tapi memang sangat mudah membuat orang salah paham. Setelah menggelengkan kepalanya dan di saat Erikin hendak mengatakan sesuatu, bam! Saat ini, pintu kembali terbuka. Raut wajah Grady Ye berubah drastis, dan Lowenkin tiba-tiba kembali. Tadi aku merasa ada yang tidak beres, ternyata benar, kamu sudah siuman. Lowenkin menatap Erikin dengan marah sambil berkata, jangan menjadi pengecut di depanku, barusan Grady Ye juga sudah memberitahumu, aku juga tidak akan menindasmu. Setelah kamu pulih kita bertarung di lapangan, aku ingin penduduk desa tahu hanya aku yang layak untuk Wanda. Kak Lowen, Erikin barusan memberitahuku, ini hanya salah paham. Grady Ye bergegas berkata, salah paham atau tidak, aku tidak tahu. Dengus Lowenkin. Tapi ini adalah peraturan desa. Jika tidak bertarung, rumor tidak akan berakhir. Kamu tenang saja, palingan nanti aku hanya akan melukaimu dan tidak akan membunuhmu. Lowenkin mengayunkan tangannya dengan sombong sembari memperlihatkan otot-ototnya yang tegap. Auranya mengelora, levelnya sekitar Grand Superior Master. Erikin mengerutkan keningnya. Dia merasa temperamen Lowenkin ini tidak buruk, kalau tidak dia tidak akan menunggu sampai dirinya pulih. Tapi entah karena terlalu marah, pikirannya jadi sangat aneh. Erikin menggelengkan kepalanya lalu berkata, apa yang bisa kamu buktikan jika kamu mengalahkanku? Tentu saja bisa membuktikan kamu hanyalah si mesum, dan atlet Vinola tidak mungkin menyukaimu. Cibir Lowenkin. Kalau kita bertarung apakah bisa membatalkan apa yang pernah aku katakan? Erikin berkata dengan tak berdaya, kenapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas, Wanda yang aku maksud, bukan adik Wandamu. Di tempat ini, yang paling kuat yang memiliki andil. Apa gunanya kamu menjelaskan kepada mereka? Lowenkin berkata seakan ini sudah sewajarnya, asalkan aku mengalahkanmu, akan membuktikan aku lebih kuat darimu, dan rumor itu akan menghilang dengan sendirinya, karena adik Wanda hanya menyukai orang yang kuat. Siapa bilang aku suka orang yang kuat? Suara tidak senang seseorang tiba-tiba terdengar. Ekspresi wajah Lowenkin menegang. Saat dia menoleh, dia tidak menyangka Wanda Ye datang. Lowenkin, kamu pikir aku berpacaran denganmu karena kekuatanmu? Wanda Ye berkata dengan tidak senang, kamu anggap aku ini apa? Seseorang yang hanya bergantung pada orang yang kuat. Jika kamu berpikir seperti ini, kelak kita jangan bertemu lagi. Adik Wanda, aku tidak bermaksud begitu.
Melihat Wanda Ye marah, peluh mulai bermunculan di dahi Lo Wen Qin lalu dia segera menggelengkan kepalanya. Tapi memutar otak bukanlah keahliannya. Melihat Wanda Ye marah, dia semakin cemas. Kalau begitu apa maksudmu? Aku tidak setuju kamu bertarung dengannya. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Kamu merasa keributan ini masih belum cukup. Dengus Wanda Ye. Aku tidak sedang membuat keributan, tapi kalau aku tidak bertarung dengannya rumor ini tidak akan berakhir, kata Lo Wen Qin. Apa gunanya kamu memukul seseorang yang baru saja pulih? Pokoknya aku tidak setuju. Adik Wanda, kamu sedang melindunginya? Lo Wen Qin bertanya dengan marah. Melihat perlindungan Wanda Ye terhadap Eric Qin, Lo Wen Qin merasa cemburu. Dia adalah penyelamatku. Kamu tidak boleh memukulnya. Wanda Ye berkata dengan tegas. Kamu benar-benar menyukai pecundang ini. Karena marah, Lo Wen Qin sedikit kehilangan akal sehatnya. Siapapun yang aku suka bukan urusanmu, cepat pergi. Wajah Wanda Ye memerah, dia merasa kecewa dan marah. Bocah sialan, kalau berani jangan bersembunyi di balik wanita. Lo Wen Qin tidak berani mengatakan apa-apa kepada Wanda Ye, jadi dia memarahi Eric Qin, kalau kamu adalah pria, selesaikan sendiri masalahmu, jangan mengharapkan wanita untuk membantumu. Kecuali kalau kamu tidak punya nyali. Eric Qin menggelengkan kepalanya, dia merasa tubuhnya sudah sedikit pulih jadi dia turun dari tempat tidur. Eric Qin, tidak usah meladeninya. Dia memiliki temperamen yang tinggi. Setelah amarahnya reda dia akan baik-baik saja. Melihat hal ini Wanda Ye bergegas menasehatinya. Benar, Kak Qin, Kak Lo Wen adalah pria yang paling hebat di desa. Kelak dia akan menjadi penjaga di kediaman wali kota. Kamu jangan gegabah, kamu bukan tandingannya. Bujuk Grady Ye. Di mata kakak beradik ini, meskipun Eric Qin sehat, dia bukanlah tandingan Lo Wen Qin. Tidak ada orang di desa Daking yang bisa mengalahkan Lo Wen Qin. Tidak apa-apa, karena dia sangat menyukai bertarung dan menyelesaikan segala sesuatu dengan tinjunya, aku akan menemaninya bermain. Eric Qin tersenyum acuh tak acuh. Baik, kamu punya nyali, 1 bulan lagi kita akan bertarung. Lo Wen Qin menatap Eric Qin sambil berkata dengan sinis, melihat kamu memiliki nyali, aku tidak akan melukaimu terlalu parah, aku akan memberikan muka padamu. Tidak perlu menunggu selama itu, kamu bisa mencobanya sekarang. Eric Qin menggelengkan kepalanya sambil memberi isyarat kepada Lo Wen Qin. Kamu cari mati. Lo Wen Qin berkata sambil mengerutkan keningnya. Memukul seseorang yang baru pulih, tidaklah menarik baginya. Eric Qin, jangan bertindak sembarangan, kamu baru siuman. Kata Dewa Tabib Zhang Meridian dan tulangmu bermasalah. Meskipun kamu sudah sembuh, kamu tidak boleh bertarung. Wanda Ye mengerutkan kening sambil menghentikannya. Tidak apa-apa, aku tahu kondisi tubuhku, selain itu jika aku tidak memberikan pelajaran kepada orang ini, aku khawatir dia akan selalu menyusahkanmu, lebih baik menutup mulutnya. Eric Qin menatap Lo Wen Qin sambil berkata, atau kamu merasa takut? Bocah sombong, karena kamu mencari mati, aku akan meladenimu. Cibir Lo Wen Qin. Eric Qin berjalan ke halaman, dan Lo Wen Qin mengikutinya sambil mendengus. Kalian berdua, Wanda Ye dan adiknya benar-benar tidak berdaya. Begitu marah, kedua pria ini tidak bisa dinasehati. Adik Wanda, kamu tenang saja. Bagaimanapun dia sudah menyelamatkan nyawamu, dan dia baru saja pulih. Aku tidak akan menghabisinya, aku hanya akan memberinya pelajaran sedikit agar dia tahu kekuatanku. Lo Wen Qin menatap Eric Qin dengan percaya diri, dia memberikan isyarat dengan jarinya sambil berkata, hei, bocah tengik, aku hanya akan menggunakan 1 tangan. Ayo. Baik sekali, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Eric Qin tersenyum, lalu berjalan menghampiri Lo Wen Qin, tanpa menunjukkan kuda-kuda.
Dia terlihat sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung. Meskipun meridiannya bermasalah, namun tubuh Eric Kin ini sudah menjalani ribuan pelatihan dan memiliki ilmu pemurnian tubuh kuno. Cukup untuk menghadapi Lowen Qin yang hanya memiliki kemampuan Grand Superior Master. Greedy, aku akan memperlihatkan betapa hebatnya Kak Lowen. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.